Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih 25 nabi dan rasul dari seluruh manusia untuk menjadi wasilahnya dalam membina akidah, iman dan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 rasul, Allah pilih 5 rasul yang menjadi ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Nabi ulul azmi? Nabi ulul azmi adalah para nabi yang diberikan ujian yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada nabi dan rasul yang lainnya. Dan di antara 5 nabi ulul azmi ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama, manusia pilihan yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apabila Nabi ulul azmi ini merupakan nabi yang paling besar cobaannya dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi Muhammadlah nabi yang lebih besar ujian dan cobaannya, melebihi daripada 4 nabi ulul azmi lainnya. Nabi Nuh, dia menghadapi cobaan dan rintangan dari umatnya ketika masih hidup. Tapi ketika Nabi Nuh sudah meninggal, ujian dan tantangan umat selesai. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, beliau ditantang, beliau dihadang, dilawan oleh umatnya ketika mereka masih hidup. Tetapi ketika mereka sudah meninggal, tantangan dan cacian daripada umatnya sudah selesai. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadapi tantangan, cobaan, perlawanan dari umatnya bukan ketika beliau masih hidup saja, bahkan ketika beliau sudah tiada, penghinaan, celaan, perlawanan dari umatnya masih tetap terjadi sampai pada hari ini. Buktinya apa? Inilah yang dilakukan oleh Presiden Perancis pada saat ini, menghina, melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika musuh-musuh kita menghina, melecehkan nabi yang kita muliakan? Yang memboikot secara ekonomi, silakan boikot ekonomi Perancis. Yang melakukan perlawanan, demonstrasi, silakan kita berdemonstrasi. Tapi lebih dari itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan berdakwah untuk melawan kekafiran. Membela Rasulullah bukan hanya terjun di medan perang, tetapi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa juga kita lihat dari dua orang ibu yang rela mengorbankan anaknya untuk menjadi generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, semua para sahabat memberikan hadiah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang mereka miliki. Tiba-tiba datang seorang ibu, seorang janda miskin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibu ini menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya adalah seorang janda miskin yang tidak memiliki harta benda sebagaimana saudara-saudara saya yang memberikan hadiah kepada anda. Tetapi yang saya miliki adalah anak laki-laki saya yang masih kecil, yang bernama Anas bin Malik. Anak saya ini ya Rasulullah, saya berikan kepada anda untuk bisa membantu dan melayani anda selama anda berada di Madinah Al-Munawwarah." Titipan anak ini yang dilakukan oleh seorang ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata pada akhirnya anak kecil Anas bin Malik yang dititip oleh ibunya ini kelak hari menjadi seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melayani, membantu Rasulullah baik berada di Madinah ataupun di dalam perjalanan
dalam pertempuran perang. Dan kita mengenal hadis-hadis Rasulullah sekarang ini, salah satunya adalah riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu.